Aku pergi ke dokter kandungan baru untuk memeriksa kandunganku. Dia menatap layar USG, lalu menatapku dengan pucat. Siapa dokter yang memeriksa kandungan ibu sebelumnya? Suamiku, Dok. Dia juga dokter kandungan. Kita harus melakukan beberapa tes sekarang juga. Apa yang kulihat? Ini tidak seharusnya ada. Ucap dokter kandunganku dengan panik. Aku syok, ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Salma merasakan kehamilan ini berbeda. Bukan hanya karena ini yang pertama, tapi karena suaminya, David, memperlakukannya seperti porselen langka yang terancam retak. David adalah seorang dokter kandungan, dan Salma awalnya mengira itu adalah berkah. Dia tidak perlu repot mencari dokter lain. David menangani semuanya. Vitamin, jadwal makan, bahkan suhu pendingin ruangan di kamar mereka. Awalnya, Salma merasa diperhatikan. Namun memasuki bulan ke-7, perhatian itu terasa seperti pengawasan. David bersikeras melakukan semua USG sendiri di ruang kerjanya, dengan alasan menjaga privasi. Aku tidak mau ada dokter pria lain melihatmu, sayang, ujarnya suatu kali, dan Salma, yang sedang dimabuk cinta, menganggapnya romantis. Namun, bayangan lain yang membuat Salma lebih resah adalah Ibu Risna. Ibu mertuanya itu adalah gambaran wanita keibuan yang sempurna di depan umum, namun terasa ganjil saat mereka sendirian. Ibu Risna datang hampir setiap hari, membawakan ramuan herbal yang baunya aneh dan bersikeras Salma harus meminumnya. Untuk penguat, katanya. Yang paling membuat Salma tidak nyaman adalah cara Ibu Risna menyentuh perutnya. Bukan sentuhan sayang seorang nenek, tapi lebih seperti penilaian. Cucu oma ini, kata Ibu Risna suatu sore, matanya menatap perut Salma dengan intensitas yang dingin, adalah aset kita yang paling berharga. Kata, aset, itu terngiang-ngiang di telinga Salma. Bukan berkah, bukan anugerah, tapi aset. Seperti saham atau properti. Kecemasan itu menumpuk. David selalu menepisnya, mengatakan Salma hanya terlalu sensitif karena hormon. Tapi Salma tahu dia tidak berhalusinasi. Ada yang salah. Dia membutuhkan kepastian dari orang lain, dari mata yang netral. Dengan tangan gemetar, Salma membuat janji di sebuah klinik di luar kota. Dia menggunakan nama samaran dan membayar tunai untuk konsultasi dengan Dr. Andini, seorang spesialis feto maternal yang sangat direkomendasikan di forum ibu hamil. Dia berbohong kepada David, mengatakan dia akan pergi ke pengajian bersama teman-teman lama. Perasaan bersalah menusuknya, tetapi rasa takutnya jauh lebih besar. Klinik Dr. Andini terasa berbeda dari ruang kerja David yang suram. Tempat ini terang, bersih, dan stafnya ramah. Salma merasa sedikit tenang. Dr. Andini adalah seorang wanita parubaya yang profesional dan tenang. Salma menjelaskan bahwa dia hanya ingin, opini kedua, untuk ketenangan pikiran. Mungkin sekalian USG 4D untuk album bayinya. Dr. Andini tersenyum maklum. Mari kita lihat si kecil, kata Dr. Andini ramah. Salma berbaring. Gel dingin dioleskan ke perutnya. Di layar besar yang menghadapnya, gambar hitam putih mulai terbentuk. Detak jantung janinnya terdengar kuat dan teratur, memenuhi ruangan. Dia sangat aktif, kata Salma, air mata haru mulai menggenang. Bayinya sehat. Mungkin dia memang hanya paranoid. Dr. Andini tersenyum. Ya, bayinya sehat sekali, Bu Salma. Jantungnya kuat, tulang punggungnya lurus. Sempurna. Dr. Andini menggerakkan alat itu, mengukur lingkar kepala dan panjang tulang paha. Salma mulai rileks, menikmati momen itu. Tapi tiba-tiba, senyum di wajah Dr. Andini memudar. Dia menggerakkan alat itu kembali ke satu titik, menjauh dari gambar janin. Raut wajahnya berubah serius. Dia menekan beberapa tombol, memperbesar gambar di layar monitornya sendiri, lalu dengan gerakan cepat, dia mematikan layar yang menghadap Salma. Ada apa, Dok? Tanya Salma, jantungnya langsung berdebar kencang. Bayiku baik-baik saja, kan? Bayi ibu baik-baik saja, jawab Dr. Andini, tapi suaranya tegang. Dia meletakkan alat USG dan menatap Salma dengan tajam. Ada keheningan yang mencekik di ruangan itu. Siapa dokter yang memeriksa kandungan ibu sebelumnya? Tanya Dr. Andini, suaranya pelan namun penuh penekanan. Salma bingung dengan perubahan suasana yang tiba-tiba. Suami saya, Dok. David. Dia juga dokter kandungan. Dan ibunya, Ibu Risna,
Sangat membantu saya selama ini. Dokter Andini terdiam. Dia menatap layar monitornya sekali lagi, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tampak pucat pasi. Dia bangkit dari kursinya, tangannya sedikit gemetar. "Ibu Salma," katanya, suaranya kini terdengar panik dan mendesak. "Kita harus melakukan beberapa tes sekarang juga. Tes darah lengkap, dan saya akan menjadwalkan MRI secepat mungkin." Salma ikut panik. "Kenapa, Dok? Apa itu? Kanker? Tumor?" Dokter Andini menggeleng cepat. Bukan itu. Saya tidak tahu pasti apa itu. Tapi apa yang kulihat ini tidak seharusnya ada. Benda ini tidak seharusnya ada di dalam rahim ibu." "Benda apa, Dok? Tolong jelaskan." Salma duduk tegak, mengabaikan gel USG yang masih menempel di perutnya. Rasa dingin menjalari punggungnya, lebih dingin dari gel manapun. Dokter Andini menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan kepanikannya demi pasiennya. Dia memutar monitornya menghadap Salma. "Bayi ibu sehat. Lihat, dia di sini," katanya, menunjuk pada gambar janin yang meringkuk damai. "Tapi di sini." Dia menggeser gambar, menunjuk ke sebuah titik di dekat dinding rahim Salma, cukup dekat dengan janin. Ada bayangan kecil, padat, dan berbentuk aneh. Bentuknya sangat presisi, hampir seperti kapsul logam kecil, sangat kontras dengan jaringan biologis di sekitarnya. "Itu apa itu?" bisik Salma ngeri. "Itu masalahnya." "Saya tidak tahu," kata Dokter Andini jujur. "Ini jelas bukan bagian dari anatomi ibu. Ini bukan alat medis yang saya kenali. Ini bukan IUD, bukan implan. Ini benda asing, Bu Salma. Benda buatan manusia." Salma menatap bayangan itu. "Saya tidak pernah operasi. Saya tidak pernah memasukkan apapun ke tubuh saya." "Itulah yang membuat saya khawatir," kata Dokter Andini. Dia mematikan mesin USG. "Suami Anda, David. Dia dokter kandungan. Tidak mungkin dia melewatkan ini saat USG. Benda ini cukup jelas terlihat jika Anda tahu apa yang harus dicari." Kata-kata itu menghantam Salma. Jika dia tahu apa yang harus dicari, berarti David tahu. Selama ini dia tahu. Perhatiannya, larangannya agar Salma tidak ke dokter lain. Semua USG yang dilakukannya sendiri, itu bukan untuk menjaga privasi. Itu untuk menjaga benda itu. "Saya butuh sampel darah Anda," kata Dokter Andini, sudah beralih ke mode profesional. "Saya ingin memeriksa penanda inflamasi atau jika ada logam berat yang terlepas ke aliran darah Anda. Dan kita harus melakukan MRI. Tapi kita harus sangat berhati-hati." Dokter Andini menatap mata Salma. "Ibu tidak boleh memberitahukan ini kepada suami Anda. Atau ibu mertua Anda." "Tapi kenapa?" "Karena jika suami Anda tahu tentang ini dan menyembunyikannya dari ibu, maka ibu mungkin dalam bahaya besar. Saya tidak tahu apa tujuan benda ini. Tapi benda ini ditanam di sana dengan sengaja. Kita harus menganggap ini skenario terburuk." Dokter Andini mengatur jadwal MRI untuk Salma di rumah sakit lain di bawah nama yang berbeda, dengan alasan konsultasi gizi lanjutan. Dia mengambil darah Salma dan menyuruhnya pulang. "Bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa," pesan dokter itu. "Amati suami Anda. Dengarkan. Jangan tunjukkan ketakutan Anda." Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Salma mengemudi dalam keadaan linglung. Setiap tendangan kecil bayinya kini terasa seperti pengingat akan penyusup lain di dalam tubuhnya. "Aset," kata Ibu Risna. "Apakah benda itu yang dimaksud?" Ketika Salma tiba di rumah, hari sudah sore. Rumah itu sepi. David belum pulang. Ibu Risna juga tidak ada. Salma cepat-cepat mandi, membersihkan sisa gel USG, dan mencoba menenangkan detak jantungnya. Dia harus bersikap normal. David pulang larut malam, tampak lelah. Dia mencium kening Salma. "Bagaimana pengajiannya?" "Baik, Mas. Cukup ramai," jawab Salma, suaranya berusaha terdengar biasa. David tersenyum, tapi matanya tidak. "Bagus. Jangan terlalu lelah. Ingat, kamu membawa beban berharga." Malam itu, Salma tidak bisa tidur. Dia berbaring miring, membelakangi David, berpura-pura terlelap. Dia merasakan setiap gerakan suaminya. Sekitar pukul 2 pagi, David mengira Salma sudah tidur nyenyak. Dia bangkit dari tempat tidur dengan sangat pelan, nyaris tanpa suara. Salma menahan napas. David mengambil ponselnya dan berjalan keluar kamar, menutup pintu perlahan. Salma menunggu beberapa detik sebelum dia menyelinap keluar dari tempat tidur. Dia membuka pintu sedikit.
David tidak pergi jauh. Dia berdiri di ruang kerja pribadinya di lantai atas, yang pintunya sedikit terbuka. Salma bisa mendengar suaranya, berbisik namun terdengar tegang. Dia ke dokter lain, Bu, bisik David. Jantung Salma berhenti berdetak. Ya, hanya USG 4D murahan. Dia bilang ingin lihat wajah bayinya. Tidak, dia tidak curiga. Dia terlalu bodoh untuk curiga. Ada jeda, David mendengarkan orang di seberang telepon. Salma tahu persis siapa itu. Ibu Risna. Tentu saja aku sudah memeriksanya tadi malam saat dia tidur. Lanjut David, suaranya kini terdengar kesal. Tenang saja. Posisi objek masih aman. Kehamilan ini tidak menggesernya. Semuanya stabil. Jeda lagi. Iya, Ibu. Aku tahu. Aku yang akan mengeluarkannya saat persalinan nanti. Semuanya akan terlihat seperti komplikasi normal. Setelah itu, kita bisa urus sisanya. David tertawa pelan. Tentu saja. Dokumen warisan Pak Santoso masih aku pegang. Tidak akan ada yang berubah. Semuanya berjalan sesuai rencana Ibu. Salma membekap mulutnya agar teriakannya tidak keluar. Objek. Persalinan. Dokumen warisan Pak Santoso. Ayahnya. Ini semua terhubung dengan almarhum ayahnya. Suaminya, David, dan ibu mertuanya, Ibu Risna, berkonspirasi melawannya. Dan kunci dari semua ini ada di dalam rahimnya, tepat di sebelah bayinya yang belum lahir. Salma merangkak kembali ke tempat tidur. Tubuhnya sedingin es, meskipun udara di kamar terasa pengap. Dia menarik selimut hingga ke dagu, matanya terpaku pada pintu yang tertutup rapat. Di baliknya, di ruang kerja, suaminya baru saja mengonfirmasi ketakutan terburuknya. Dia bukan hanya suami yang tidak setia. Dia adalah seorang konspirator, seorang pembohong, dan mungkin seorang calon pembunuh. Dan dia bekerja untuk ibunya. Dokumen warisan Pak Santoso. Ayahnya. Apa hubungannya ini semua dengan ayahnya yang sudah lama meninggal? Pak Santoso adalah seorang pengusaha yang sukses. Tapi dia tidak pernah pamer kekayaan. Dia hidup sederhana, dan Salma selalu mengira warisan yang dia terima hanyalah rumah ini dan dana pendidikan yang cukup. Jelas, dia salah besar. Salma memaksa dirinya untuk bernapas secara teratur. Dia tidak bisa membiarkan David tahu dia sudah bangun. Ketika David kembali ke kamar 15 menit kemudian, dia bergerak tanpa suara, seperti predator. Salma bisa merasakan berat tubuh David saat kembali berbaring. Dia bisa merasakan napas suaminya di tengkuknya, teratur dan tenang. Dia sedang tidur di sebelah monster, dan monster itu tidur nyenyak. Pagi datang dengan teror yang baru. Bagaimana dia bisa bersikap normal? Bagaimana dia bisa membiarkan David menyentuhnya, memberinya vitamin, atau tersenyum padanya? Tapi dia harus. Hidupnya dan hidup bayinya bergantung pada hal itu. Dia tersenyum saat sarapan, menelan vitamin yang diberikan David, lalu diam-diam memuntahkannya saat dia di kamar mandi. Dia harus keluar dari rumah. Dia butuh jawaban. Satu-satunya orang yang mungkin tahu sesuatu adalah Bibi Santi, adik dari almarhumah ibunya. Bibi Santi adalah wanita yang sederhana dan penakut, dan dia selalu menjaga jarak dari Salma setelah Pak Santoso meninggal. Salma selalu mengira itu karena Bibi Santi tidak nyaman dengan kekayaan mereka. Sekarang, Salma curiga itu karena Bibi Santi tahu sesuatu. Salma menunggu David pergi ke rumah sakit. Aku mungkin pulang telat, ada operasi, kata David, mencium keningnya. Salma menahan keinginan untuk menghapus bibirnya dari kulitnya. Begitu mobil David menghilang, Salma bergegas. Dia tidak berani membawa ponselnya, takut David melacaknya. Dia mengambil kunci mobilnya dan melaju ke rumah Bibi Santi di pinggiran kota. Rumah itu kecil, tamannya terawat, kontras dengan rumahnya sendiri yang besar dan dingin. Bibi Santi terkejut melihat Salma di depan pintunya, apalagi dengan perut buncit. Salma, ya Tuhan, kamu ada apa? Bibi, aku harus bicara. Ini sangat penting. Bibi Santi membawanya masuk, membuatkannya teh dengan tangan gemetar. Kamu terlihat pucat. Nak, apa David menyakitimu? Salma tidak menyangka pertanyaan itu. Bibi tidak suka David. Bibi Santi membuang muka. Bukan begitu. Hanya saja, cara dia memandangmu. Seperti ayahnya memandang ibunya dulu. Salma bingung, tapi dia tidak punya waktu. Bey, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus tahu sesuatu tentang ayah. Dan tentang seorang wanita bernama Risna. Teh di cangkir Bibi Santi bergetar hebat hingga tumpah. Dia meletakkan cangkir itu dengan bunyi keras. Wajahnya pucat pasi,
lebih pucat dari Salma. Kenapa kamu sebut nama itu? Bisiknya, matanya membesar ketakutan. Kamu tidak boleh dia ibu mertuamu. Itu sebabnya aku di sini, Bey. Tolong. Ibu Risna adalah ibu David. Apa yang Bibi tahu? Bibi Santi mulai menangis, tangisan pelan yang tertahan. Jauhi wanita itu, Salma. Jauhi dia. Aku tidak bisa, Bey. Aku tinggal bersamanya. Dia ibu suamiku. Tolong beritahu aku. Bibi Santi menarik napas gemetar. Risna, dia bukan orang baik. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum ibumu meninggal, dia adalah asisten pribadi ayahmu, Pak Santoso. Dia sangat cerdas, sangat cekatan. Tapi dia juga licik. Ayahmu sangat mempercayainya. Apa yang terjadi? Dia terobsesi. Bukan dengan ayahmu, tapi dengan kekayaannya. Ayahmu itu, Pak Santoso. Dia pria yang baik, tapi dia juga paranoid. Dia menyembunyikan kekayaannya di mana-mana. Dia tidak percaya bank, dia tidak percaya siapapun. Bibi Santi melanjutkan, suatu malam, ayahmu memergoki Risna di ruang kerjanya, mencoba membuka brankas pribadinya. Bukan brankas biasa, tapi brankas berisi buku besar aset rahasianya. Ayahmu sangat marah. Dia langsung memecatnya saat itu juga. Hanya itu? Tanya Salma. Tidak. Risna tidak terima. Dia mengancam ayahmu. Bibi ada di sana, di ruang sebelah. Bibi dengar dia berteriak, kamu menghinaku, Santoso. Kekayaanmu itu seharusnya jadi milikku. Suatu hari, aku akan mengambilnya. Dengan cara apapun, aku akan mengambil segalanya darimu. Salar terdiam. Dokumen warisan Pak Santoso. Ibu Risna telah merencanakan ini selama puluhan tahun. Bey, Salma berkata pelan. Ayah, warisannya. Apa yang Bibi tahu? David dan Ibu Risna terus menyebutnya. Bibi Santi menatap Salma, air mata mengalir di pipinya. Ayahmu itu eksentrik, Salma. Setelah ibumu meninggal, dia semakin paranoid. Dia bilang dia harus melindungi warisannya. Dia membuat wasiat yang sangat aneh. Dia bilang warisan utamanya, yang bernilai triliunan, tidak bisa diakses kecuali dengan kunci khusus. Kunci apa? Di mana? Bibi tidak tahu. Dia hanya bilang, dia menyembunyikan kunci itu di tempat raman di dunia. Di dalam harta yang paling dia cintai. Sesuatu yang tidak akan pernah dicuri orang, karena mereka tidak tahu itu ada di sana. Salma menatap perutnya. Bayiku? Bibi Santi menggeleng cepat. Bukan, nak, bukan cucunya. Ini terjadi jauh sebelum kamu menikah. Bibi Santi menatap Salma dengan ngeri, seolah baru menyadari sesuatu. Salma, waktu kamu remaja, sekitar umur 15 tahun. Ayahmu pernah membawamu ke klinik swasta di luar negeri, kan? Dia bilang itu, prosedur kesehatan minor, semacam vaksin baru. Ingatan itu menghantam Salma. Dia ingat, klinik di Swiss. Dia dibius total. Ayahnya bilang itu untuk menguatkan sistem imunnya. Apa yang kulihat ini tidak seharusnya ada. Salma terhuyung. Ya Tuhan, Bey, benda itu ada di dalam diriku. Bibi Santi menjerit pelan. Dia menanamnya di dalam dirimu? Ayahmu menanam kuncinya di dalam putrinya sendiri? Dan Ibu Risna tahu, bisik Salma. Dia tahu. Itu sebabnya dia menyuruh David menjadi dokter kandungan untuk menikahiku. Salma mencengkeram lengan bibinya. Aku harus bagaimana? Mereka berencana mengambilnya saat aku melahirkan. Bibi Santi panik. Kita harus lapor polisi. Lapor apa? Bahwa suamiku terlalu perhatian? Bahwa ayahku menanam sesuatu di tubuhku? Mereka akan menganggap kita gila. Salma tahu dia butuh lebih dari sekadar cerita. Dia butuh bukti, dan dia butuh sekutu yang kuat. Bi, pikirkan. Ayah pasti meninggalkan petunjuk lain. Siapa pengacaranya? Bibi tidak tahu. Dia ganti pengacara terus-menerus. Dia tidak percaya siapapun. Pikirkan lagi, Bei. Pasti ada satu orang. Bibi Santi memejamkan matanya erat-erat, mencoba mengingat. Tunggu, ada. Ada satu orang. Dia menyebutnya sekali. Bukan pengacara perusahaannya. Pengacara muda, masih baru saat itu. Ayahmu bilang dia satu-satunya orang jujur yang pernah dia temui, satu-satunya yang tidak silau harta. Namanya, Andri. Ya, Andri. Ayahmu bilang,
Hanya Andri yang boleh mengeksekusi wasiat rahasiaku. Hanya dia yang tahu cara kerjanya. Andri, Salma mengulang nama itu. Aku harus menemukannya. Salma meninggalkan rumah Bibi Santi dengan pikiran berkecamuk. Dia memiliki sebuah nama, Andri. Tapi dia juga membawa teror baru. Kunci itu ada di dalam dirinya. Ayahnya sendiri yang menempatkannya di sana, menjadikannya berangkas berjalan, target bagi siapapun yang cukup serakah untuk menginginkan kekayaannya. Dan kini, serigala itu sudah ada di dalam rumahnya. Dia harus kembali ke rumah sebelum David curiga. Dia harus bersikap normal. Tapi sebelum pulang, dia mampir ke sebuah toko kecil dan membeli ponsel murah sekali pakai. Dia tidak akan mengambil risiko. Malam itu adalah siksaan terpanjang dalam hidup Salma. Dia harus tersenyum pada David. Dia harus membiarkan Ibu Risna, yang mampir untuk makan malam, mengelus perutnya. Bayi sehat, kata Ibu Risna, tersenyum manis. Kita harus menjaganya baik-baik. Salma ingin muntah. Dia hanya mengangguk dan tersenyum. Dia tahu dia membutuhkan bukti nyata. Pengakuan David di telepon tidak cukup. Cerita Bibi Santi hanya akan dianggap gosip. Dia perlu sesuatu yang solid untuk dibawa ke Andri. Dan dia tahu di mana harus mencarinya, ruang kerja David. Ruang kerja yang selalu terkunci. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. David mendapat telepon darurat dari rumah sakit. Operasi sesar darurat, pasien gawat. Dia bergegas pergi. Ibu akan kesini menemanimu, katanya sebelum pergi. Salma tahu jendelanya sempit. Begitu David pergi, dia berlari ke ruang kerja. Pintunya terkunci, seperti biasa. Tapi Salma telah memperhatikan. David tidak menggunakan kunci. Dia menggunakan kode di gagang pintu. Salma mencoba tanggal lahirnya. Gagal. Ulang tahun David. Gagal. Tanggal pernikahan mereka. Gagal. Salma panik. Dia mendengar suara mobil di kejauhan. Ibu Risna? Dia mencoba satu kombinasi terakhir, sesuatu yang membuatnya mual. Tanggal perkiraan kelahiran bayinya. Klik. Pintunya terbuka. Sakitnya pengkhianatan itu begitu dalam. Dia menggunakan bayi mereka sebagai kunci. Ruangan itu dingin dan rapi. Di dinding, di balik lukisan pemandangan yang suram, Salma tahu ada brankas. Dia menarik lukisan itu. Benar saja. Brankas digital. Dia mencoba kode yang sama. Tanggal perkiraan kelahiran bayinya. Bip. Klik. Brankas itu terbuka. Isinya bukan uang atau perhiasan. Isinya adalah dokumen. Tumpukan map berlabel Santoso. Dan di atas tumpukan itu, sebuah buku jurnal kulit hitam tebal. Salma menariknya keluar. Ini bukan jurnal biasa. Ini jurnal medis. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Itu adalah jurnal tentang dirinya. David telah mencatat segalanya, dengan tulisan klinis yang dingin. Halaman pertama, subjek, Salma, berhasil didekati. Fase 1 selesai. Menampilkan ketertarikan seperti yang diharapkan. Halaman beberapa bulan kemudian, pernikahan dilangsungkan. Akses penuh ke subjek tercapai. Ibu R sangat puas. Halaman paling mengerikan ada di bagian akhir, dimulai dari awal kehamilannya. Kehamilan berhasil diinduksi setelah 3 kali percobaan. Subjek tidak curiga. Posisi objek diverifikasi melalui USG portable. Stabil, tidak ada pergeseran akibat pertumbuhan janin. Salma membalik halaman dengan napas tertahan. Entry terakhir baru dibuat beberapa hari yang lalu. Rencana ekstraksi, hari H. Skenario, induksi persalinan gagal, dilanjutkan cesektion darurat. Klaim gawat janin, lilitan tali pusat. Anestesi umum penuh akan digunakan. Ini akan memberikan waktu yang cukup untuk ekstraksi objek setelah bayi dikeluarkan. Dan kemudian, satu kalimat terakhir yang ditulis dengan tinta berbeda, seolah ditambahkan kemudian. Post prosedur, Ibu R menyarankan, kecelakaan, anestesi. Dosis berlebih. Lebih bersih. Mengeliminasi komplikasi kepemilikan di masa depan. Subjek tidak perlu bertahan setelah objek berhasil diambil. Salma jatuh terduduk. Lututnya lemas. Kecelakaan anestesi. Mereka berencana membunuhnya. Ini bukan hanya pencurian. Ini adalah rencana pembunuhan berdarah dingin yang dirancang oleh suaminya dan ibu mertuanya. Dia memotret setiap halaman jurnal itu dengan ponsel barunya. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga telinganya berdenging. Dia harus mengembalikan semuanya. Saat dia hendak menutup brankas, matanya menangkap sesuatu yang lain.
Sebuah amplop tua yang sudah menguning, terselip di bawah tumpukan dokumen. Itu ditulis tangan, dengan tulisan meliuk yang Salma kenali sebagai tulisan Ibu Risna. Alamatnya ditujukan kepada Davidku, di sebuah alamat asrama yang sudah lama. Salma membuka surat itu. Tanggalnya 20 tahun yang lalu. Saat David baru masuk kuliah kedokteran. Davidku tersayang. Surat itu dimulai. Ibu tahu biayanya mahal, tapi ini sepadan. Ayahmu si pengecut itu tidak akan mengerti. Tapi kita berdua tahu apa yang kita perjuangkan. Kekayaan Santoso seharusnya menjadi milik kita. Dia menghinaku, memecatku, memperlakukanku seperti sampah hanya karena aku menginginkan apa yang seharusnya menjadi hakku. Sekarang dengarkan ibu baik-baik. Aku sudah menemukan rahasianya. Pria bodoh itu, Santoso, dia menanam kunci kekayaannya di dalam putrinya, si Salma. Gadis kecil bodoh itu. Ini adalah takdir, David. Kamu harus menjadi dokter. Bukan dokter bedah. Bukan dokter anak. Kamu harus menjadi dokter kandungan. Hanya itu satu-satunya jalan. Kamu akan menjadi yang terbaik. Kamu akan membuatnya jatuh cinta padamu. Kamu akan menikahinya, menghamilinya, dan kamu akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kita. Jangan kecewakan ibu, nak. Jangan jadi seperti ayahmu. Lakukan ini untuk ibu. Lakukan ini untuk masa depan kita. Semua pengorbanan ini akan terbayar. Salma menatap surat itu, ngeri. Ini bukan rencana baru. Ini adalah skenario yang telah ditulis Ibu Risna puluhan tahun lalu. David bukan hanya seorang suami yang jahat. Dia adalah pion. Senjata yang ditempa oleh ibunya selama 20 tahun, diarahkan lurus ke jantung Salma. Tiba-tiba, Salma mendengar suara kunci di pintu depan. Klik, cekrek. Ibu Risna telah tiba. Lebih awal dari yang David katakan. Salma panik. Dia cepat-cepat memasukkan surat dan jurnal kembali ke brankas, menutupnya, dan mengembalikan lukisan itu. Dia berlari keluar dari ruang kerja, mengunci pintu dengan kode yang sama. Dia tiba di ruang tamu, terengah-engah, tepat saat Ibu Risna melangkah masuk, membawa kantong belanjaan. Loh, Salma, kata Ibu Risna, senyum manisnya merekah. Kenapa kamu terengah-engah begitu, sayang? Seperti habis lari saja. Salma menelan ludah, memaksakan senyum di wajahnya yang kaku. Tangannya gemetar hebat di belakang punggungnya. Ah, tidak, Ibu, kata Salma, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Hanya tadi tiba-tiba mengidam sesuatu yang asam. Baru saja mau ke dapur. Tumben ibu cepat sekali kesininya. Napas Salma tercekat di tenggorokannya. Ibu Risna berdiri di ruang depan, senyumnya seperti topeng porselen yang ramah. Ibu bawakan sup ayam kesukaanmu, katanya, mengangkat kantong belanjaan. Terima kasih, Ibu, jawab Salma, suaranya nyaris tak terdengar. Dia bisa merasakan tatapan Ibu Risna, menguliti setiap gerakannya, mencari tanda-tanda kegelisahan. Tangan Salma, yang masih mencengkeram ponsel murah di saku daster, terasa basah oleh keringat. Dia harus bersikap normal. Dia tahu dia kehabisan waktu. Jurnal David dan surat Ibu Risna adalah bukti kejahatan yang sempurna. Tetapi bukti itu tidak ada gunanya jika dia mati di meja operasi. Dia harus keluar dari rumah ini. Tapi bagaimana? Ibu Risna sekarang seperti bayangan. Mengikutinya dengan alasan, membantu, menginap di kamar tamu, mengawasi setiap suap makanan yang masuk ke mulut Salma. Salma tahu dia tidak bisa lari begitu saja. Mereka akan menangkapnya. Dia perlu rencana, dia perlu pengalihan, dan dia perlu sekutu di luar. Dia teringat pada Dokter Andini. Dia punya jadwal MRI yang sudah diatur oleh dokter itu. Itu adalah satu-satunya alasan sah dia bisa keluar rumah tanpa David. Tapi jadwalnya masih 3 hari lagi. Dia tidak yakin dia punya waktu selama itu. Malam itu, dengan Ibu Risna tidur di kamar sebelah, Salma menyelinap ke kamar mandi. Dia mengunci pintu, menyalakan keran air kencang-kencang, dan duduk di lantai yang dingin. Dia mengeluarkan ponsel murahnya. Jaringan di kamar mandi itu buruk, tapi dia berhasil mengirim satu pesan teks ke Dokter Andini. Dia tahu saya tahu. Ibunya juga. Mereka tidak akan melepaskan saya. Mereka berencana membunuh saya saat lahiran. Saya harus keluar sekarang. Jawabannya datang 5 menit kemudian, terasa seperti selamanya. Tenang, Salma. Jangan panik. Majukan jadwal MRI MU besok pagi. Bilang pada suamimu itu rekomendasi dokter sebelumnya untuk memeriksa panggul. Datang ke alamat yang saya kirim. Jangan pulang. Saya akan siapkan tim. Kita harus membuatnya terlihat sah secara medis.
Sebuah alamat baru muncul. Bukan rumah sakit tempat Dokter Andini praktik. Ini sebuah klinik swasta yang tersembunyi. Salma menghapus pesan itu. Satu masalah teratasi. Sekarang, masalah kedua, Andri. Dia punya nama, tapi tidak punya wajah atau nomor. Dia tidak bisa mencarinya di internet. Dia yakin David dan Ibu Risna memantau aktivitas jaringannya. Dia teringat sesuatu. Ruang kerja ayahnya. Ruang kerja Pak Santoso yang asli di paviliun belakang, yang tidak pernah dimasuki David atau Ibu Risna. Mereka mungkin mengira ruangan itu penuh barang rongsokan dan kenangan sedih. Tapi Salma tahu ayahnya menyimpan segalanya. Subuh, jauh sebelum David atau Ibu Risna bangun, Salma berjalan ke paviliun itu. Ruangan itu berdebu, berbau kertas tua dan kayu. Di rak buku yang menjulang, di antara buku-buku bisnis yang tebal, Salma menemukan apa yang dicarinya. Sebuah buku alamat bersampul kulit tebal. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Di bawah huruf A, dia menemukannya. Andri Urekan, firma hukum. Ada nomor telepon kantor dan nomor pribadi. Salma memotret nomor itu dengan ponsel murahnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di lorong. Jantungnya melompat ke tenggorokan. Salma, sayang. Suara David. Sedang apa kamu di sini pagi-pagi buta? Tempat ini berdebu, tidak baik untuk bayinya. Salma cepat-cepat menyembunyikan ponsel di punggungnya. Hanya kangen ayah, bisiknya, menggunakan kebenaran sebagai kebohongan. Tiba-tiba ingin melihat barang-barangnya. David menatapnya sejenak, tatapan klinisnya menimbang-nimbang. Lalu dia tersenyum, senyum palsu yang kini sangat Salma kenali. Ayo, kembali ke tempat tidur. Kamu harus istirahat. Ingat, besok kamu ada jadwal MRI. Kan? Kamu bilang sendiri tadi malam. Salma terkejut. Ah iya, Mas. Untuk memeriksa panggul. Dokter sebelumnya bilang itu penting. Tentu, kata David. Ide bagus. Ibu akan mengantarmu. Aku ada operasi penting besok, tidak bisa dibatalkan. Darah Salma serasa membeku. Ibu Risna akan mengantarnya. Ini bencana. Rencana pelariannya hancur. Dia tidak akan bisa kabur jika ada Ibu Risna. Tapi Salma mengangguk. Tentu, Mas. Tidak apa-apa. Dia harus mengubah rencananya. Besok adalah harinya. Dia akan kabur, entah bagaimana caranya. Pagi harinya, Salma bersiap-siap, otaknya berputar kencang. Ibu Risna sudah menunggunya di mobil. Salma masuk ke kamar mandi untuk terakhir kali. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia tahu dia hanya punya satu kesempatan. Dia mengirim pesan teks ke Andri, ke nomor pribadi itu. Saya Salma, putri Pak Santoso. Hidup saya dalam bahaya. Suami saya David dan ibunya Risna berencana membunuh saya untuk warisan ayah saya. Saya punya buktinya. Saya sedang menuju ke klinik Medika Jaya di Jalan Anggrek sekarang. Tolong. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Lacak ponsel ini. Dia mengirimkannya, lalu mematikan ponsel itu dan menyembunyikannya di dalam sepatunya. Perjalanan ke klinik terasa mencekam. Ibu Risna terus mengoceh tentang betapa bahagianya dia akan segera memiliki cucu. Salma hanya mengangguk. Jantungnya berdebar sangat keras hingga dia takut Ibu Risna bisa mendengarnya. Mereka tiba di klinik. Tempat itu kecil dan sepi. Jauh berbeda dari rumah sakit. Ibu Risna menatap gedung itu dengan curiga. Kenapa di sini? Kenapa tidak di rumah sakit besar? Ini spesialis MRI khusus ibu hamil, Bu. Lebih aman, kata Salma, mengulang alasan yang diberikan Dokter Andini. Salma masuk. Seorang perawat menyambutnya. Ibu Salma, silakan ganti baju. Ibu mertua bisa menunggu di sini. Saya akan ikut, kata Ibu Risna tajam. Maaf, Bu, kata perawat itu tegas. Peraturan ketat. Tidak boleh ada pendamping di ruang ganti atau ruang MRI. Radiasi. Ibu Risna tampak marah, tapi dia tidak bisa berdebat dengan prosedur medis. Dia duduk di ruang tunggu, matanya menatap tajam ke pintu tempat Salma menghilang. Salma masuk ke ruang ganti. Dokter Andini sudah menunggunya di dalam. Kamu berhasil, bisik dokter itu. Dia di luar. Dia tidak akan membiarkan saya pergi, kata Salma panik. Kamu tidak akan pergi lewat depan, kata Dokter Andini. Dia menunjuk ke sebuah pintu lain di belakang lemari. Itu pintu keluar staf. Mobil sudah menunggu. Sekarang, berikan aku ponselmu. Aku meninggalkannya di rumah. Bagus. Sekarang cepat.
Kita hanya punya waktu 15 menit sebelum dia mulai curiga. Salma baru saja akan melangkah ketika alarm kebakaran di klinik itu berbunyi nyaring. Asap tipis mulai memenuhi koridor. Teriakan panik terdengar dari ruang tunggu. Pintu ruang ganti didobrak terbuka. Bukan Dokter Andini. Itu Ibu Risna. Matanya menyala penuh amarah. Mau lari kemana kamu, pengkhianat kecil? Desis Ibu Risna. Dia pasti menarik alarm itu sendiri. Dokter Andini mencoba menghalangi. Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ini rumah sakit. Ibu Risna mendorong Dokter Andini ke dinding. Diam. Ini urusan keluargaku. Dia mencengkeram lengan Salma. Kamu pikir kamu pintar? Kamu tidak akan pernah bisa lari dariku. David sudah menunggu di mobil belakang. Kami tahu kamu akan mencoba sesuatu. Semua ini adalah jebakan. David tidak pernah ada operasi. Mereka tahu dia akan lari. Mereka menjebaknya. Kita akan melakukan operasinya sekarang, kata Ibu Risna, menyeret Salma yang meronta-ronta menyusuri koridor belakang. Lepaskan saya. Tolong. Dia mau membunuh saya. Salma berteriak sekuat tenaga. Mereka tiba di pintu keluar belakang. Sebuah van hitam, bukan ambulans, sudah menunggu. David berdiri di sampingnya, wajahnya dingin dan tanpa emosi. Dia memegang sesuatu. Kain. Obat bius. Sudah kubilang, dia tidak akan menurut, kata David pada ibunya. Mereka berdua memegangi Salma. Salma melawan, menendang, dan menggigit. Tapi dia kalah kuat. David mulai membekapkan kain itu ke wajahnya. Hentikan. Sebuah suara yang tenang namun penuh wibawa memecah kekacauan. David dan Ibu Risna membeku. Di ujung gang, berdiri seorang pria yang tampak tenang dalam setelan jas yang rapi. Dia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri dua petugas polisi berseragam. Siapa kamu? Bentak David, masih memegangi Salma. Saya Andri, kata pria itu. Saya pengacara yang mewakili aset almarhum Pak Santoso. Dan klien saya, dia menunjuk Salma, baru saja memberitahu saya bahwa Anda berdua mencoba menculiknya. Ibu Risna tertawa. Omong kosong. Ini istri putraku. Dia sedang histeris. Dia sakit. Mungkin, kata Andri. Tapi, sakitnya kebetulan mengirimkan saya salinan lengkap jurnal medis ini. Andri mengangkat ponselnya, menampilkan foto-foto halaman jurnal David yang telah Salma kirimkan. Dan juga salinan surat perencanaan pembunuhan yang Anda tulis 20 tahun lalu, Ibu Risna. Wajah David dan Ibu Risna berubah menjadi pucat pasi. Kami menerima telepon dari Ibu Salma, lanjut Andri, dan kami melacak panggilannya. Tapi kami juga menerima paket darurat dari Dokter Andini, berisi semua bukti medis, termasuk hasil MRI dari objek di rahim klien saya. Dokter Andini melangkah keluar dari belakang polisi, wajahnya tegang tapi penuh tekad. David, kata Andri, suaranya kini sedingin es. Sebagai dokter, Anda tahu apa itu malpraktik. Tapi sebagai konspirator, Anda baru saja melakukan kesalahan fatal. Anda menuliskan semuanya. Kedua petugas itu melangkah maju. David, Ibu Risna, Anda ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan, perencanaan penculikan, dan konspirasi melakukan penipuan. David melepaskan Salma. Dia tahu ini sudah berakhir. Tapi Ibu Risna tidak. Dengan teriakan seperti binatang buas, dia menerjang Salma, tidak peduli lagi pada bayi atau kunci. Jika aku tidak bisa memilikinya, kamu juga tidak. Tapi dia terlambat. Polisi sudah menangkapnya. David hanya berdiri diam, dikalahkan oleh kesombongannya sendiri. Salma terhuyung. Dia nyaris jatuh. Andri menangkapnya. Ibu Salma, katanya lembut. Saya Andri, pengacara ayah Anda. Mulai sekarang, Anda aman. Salma menatap pria itu, lalu ke Dokter Andini. Sekutunya telah datang. Dia berhasil. Tepat pada saat itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Bukan karena cengkeraman Ibu Risna. Ini berbeda. Dia menatap Dokter Andini dengan mata ngeri. Dok, sepertinya air ketubanku pecah. Salma mencengkeram perutnya. Rasa sakit yang tajam, yang tidak ada hubungannya dengan ketakutan, baru saja merobek tubuhnya. Air ketuban membanjiri kakinya, membasahi lantai gang yang kotor. Bayinya akan lahir. Sekarang, di tengah kekacauan penangkapan suaminya, Ibu Risna, yang sedang diborgol, melihat genangan air di kaki Salma. Matanya yang penuh kebencian tiba-tiba berubah menjadi fokus yang mengerikan. Bayinya, pekiknya, kuncinya.
Dia akan lahir. Dia mulai meronta-ronta dengan kekuatan yang tidak manusiawi, menyeret petugas yang memegangnya. David, ambil bayinya. Ambil kuncinya. David, sebaliknya, hanya berdiri membeku. Wajahnya pucat pasi, bukan karena penangkapan, tapi karena dia melihat Andri. Dia melihat jurnalnya di ponsel Andri. Sebagai seorang manipulator ulung, dia tahu kapan permainan telah berakhir. Kalkulasi dingin di matanya menunjukkan bahwa dia sudah menyerah pada rencana ini, dan mulai menghitung masa hukumannya. Tapi Ibu Risna tidak. Baginya, ini belum berakhir. Pengecut, dia meludahi putranya. Setelah semua yang ibu korbankan, ambil dia. Cukup. Suara tenang Andri membelah udara. Petugas, bawa mereka ke mobil. Jauhkan dari area ini. Polisi kedua membantu rekannya, menyeret Ibu Risna yang masih menjerit-jerit dan David yang patuh seperti mayat hidup. Saat mereka melewati Salma, Ibu Risna menatapnya dengan kebencian murni. Ini belum selesai, Salma. Kamu tidak akan pernah menikmati warisan itu. Aku akan membusuk di penjara, tapi aku akan pastikan kamu menderita. David tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Salma, dan di matanya tidak ada penyesalan. Hanya kekosongan yang dingin. Itu, entah bagaimana, jauh lebih menakutkan daripada amukan ibunya. Salma. Suara Dokter Andini menyadarkannya. Dokter itu sudah berlutut di depannya, mengabaikan kekacauan di sekitarnya. Profesionalismenya mengambil alih. Salma, dengarkan aku. Kamu syok, dan kamu akan melahirkan. Kontraksimu datang sangat cepat. Sakit. Rintih Salma, sambil bersandar pada Andri. Aku tahu. Stres ekstrim memicunya. Kita tidak bisa melahirkan di sini, kata Dokter Andini. Dia melihat ke arah klinik kecilnya. Dan kita tidak bisa kembali ke sana. Tempat itu tidak steril, dan tidak diperlengkapi untuk ini. Dia menatap Andri. Kita harus memindahkannya ke rumah sakit utama. Sekarang. Andri mengangguk. Saya panggil ambulans. Tidak ada waktu, kata Dokter Andini. Lihat kontraksinya. Jaraknya hanya 2 menit. Ini akan cepat. Gunakan mobil polisi tadi. Suruh mereka menyalakan sirine. Andri berpikir cepat. Tidak. Terlalu berisiko. Kita tidak tahu apakah mereka punya orang lain di luar sana. Kita akan pakai mobil saya. Itu mobil anti peluru. Peninggalan ayahmu, katanya kepada Salma, dengan sedikit senyum getir. Dia memang paranoid. Semuanya bergerak cepat. Andri membopong Salma, yang kini menjerit kesakitan saat kontraksi lain melanda. Dokter Andini menyambar tas darurat dari kliniknya. Mereka memasukkan Salma ke kursi belakang mobil sedan mewah yang hitam dan kokoh. Dokter Andini duduk di sampingnya, sementara Andri mengambil kemudi. Kemana? Tanya Andri. Rumah sakit Bunda Sejati. Tim saya sudah menunggu di sana. Saya sudah memberitahu mereka ada kasus darurat VVIP. Mobil melaju kencang, membelah lalu lintas. Bagi Salma, perjalanan itu adalah kabut rasa sakit dan teror. Setiap guncangan mobil terasa seperti pisau. Aku takut, Dok, isak Salma, mencengkeram tangan Dokter Andini. Bagaimana jika kuncinya, benda itu, menyakiti bayiku saat dia keluar? Dokter Andini memegang wajah Salma, memaksa Salma untuk menatapnya. Salma, dengarkan baik-baik. Kamu telah melalui neraka. Kamu telah mengalahkan 2 monster. Sekarang bagian yang sulit, tapi kamu tidak sendirian. Kamu fokus pada pernapasanmu. Fokus pada bayimu. Biar aku yang khawatirkan benda sialan itu. Mengerti? Pekerjaanmu sekarang hanya melahirkan. Serahkan sisanya padaku. Kata-kata tegas itu menenangkan Salma. Dia mengangguk. Dia menutup matanya dan fokus. Mereka tiba di lobi darurat rumah sakit. Sebuah tim perawat dan berankar sudah menunggu. Ini adalah operasi yang mulus dan profesional, kebalikan dari kekacauan di klinik tadi. Salma langsung dilarikan ke ruang bersalin privat yang sudah disiapkan. Andri berdiri di luar pintu, berkoordinasi dengan keamanan rumah sakit. Tidak ada yang boleh masuk ke lantai itu tanpa izinnya. Salma dipasangi monitor. Detak jantung bayinya kuat, tapi kontraksinya sangat hebat. Dokter Andini memeriksa Salma. Pembukaan lengkap, Salma. Tubuhmu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu siap mendorong sekarang. Salma menatap Dokter Andini. Dia aman dari David. Dia aman dari Ibu Risna. Sekarang,
Dia hanya perlu menghadapi tantangan terakhir yang telah ditanamkan ayahnya di dalam rahimnya puluhan tahun lalu. Dorong, Salma. Dorong. Suara Dokter Andini menjadi satu-satunya pegangan Salma di tengah lautan rasa sakit. Salma mengerahkan seluruh sisa tenaganya, tubuhnya melengkung di atas tempat tidur. Ruang bersalin itu penuh dengan aktivitas yang terfokus. Seorang perawat menyeka keringat di dahinya, yang lain memantau detak jantung janin. Aku tidak bisa lagi. Bisik Salma, kehabisan napas. Kamu bisa. Aku sudah melihat kepalanya. Sekali lagi, Salma. Dorongan terkuatmu. Salma menarik napas dalam-dalam, mengabaikan rasa perih dan tekanan yang luar biasa, dan mendorong dengan jeritan yang seolah merobek jiwanya. Dan kemudian, tiba-tiba, semua tekanan itu hilang. Digantikan oleh suara tangisan yang nyaring, kuat, dan penuh kehidupan. Dia lahir. Seru perawat. Salma terkulai lemas, air mata kelegaan mengalir di pipinya. Dia berhasil. Bayinya selamat. Bayi laki-laki yang sehat. Salma, kata Dokter Andini, suaranya lembut untuk pertama kalinya. Dokter itu dengan cekatan mengurus tali pusat sebelum menyerahkan bayi yang masih berselaput itu kepada tim perawat anak. Dia sempurna. Salma menangis tanpa suara. Dia menatap tim perawat yang membersihkan putranya. Putranya yang telah menjadi alasan dia berjuang. Tapi Dokter Andini belum selesai. Wajahnya kembali serius. Dia menatap Salma. Salma, bayimu aman. Sekarang, kita selesaikan ini. Jangan bergerak. Plasenta akan segera keluar, dan aku harus memeriksa benda itu. Salma mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Dokter Andini bekerja dengan cepat. Setelah plasenta lahir, dia melakukan pemeriksaan manual dengan sangat hati-hati. Di saat yang sama, dia menggunakan USG portable untuk memastikan lokasi objek. Bagus-bagus. Gumamnya. Lokasinya tidak berubah. Jauh dari tempat implantasi plasenta. Ayahmu benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Benda itu ditanam di lapisan otot rahim, bukan di rongga. Apa harus operasi? Tanya Salma lemah. Tidak perlu, kata Dokter Andini. Aku bisa mengambilnya. Tapi tidak sekarang. Kamu baru saja melahirkan. Tubuhmu harus pulih. Mengambilnya sekarang terlalu berisiko pendarahan. Salma tampak kecewa. Jadi, benda itu masih di dalam. Untuk saat ini, kata Dokter Andini. Tapi itu tidak aktif. Itu tidak berbahaya bagimu. Tiba-tiba, dokter itu berhenti. Dia menatap layar USG lagi. Tunggu, ini aneh. Apa? Salma kembali panik. Benda itu, sepertinya ada lampu kecil di dalamnya. Berkedip. Sangat redup. Dokter Andini memperbesar gambar. Ya Tuhan, benda ini aktif. Kelahiran bayimu, DNA bayimu pasti memicunya. Saat itu, pintu ruang bersalin terbuka. Andri masuk, diikuti oleh 2 petugas keamanan rumah sakit. Dia tampak mendesak. Salma, dokter. Maaf mengganggu. Tapi saya baru saja mendapat telepon dari Bank Sentral Swiss. Kata Andri, tampak bingung sekaligus tegang. Apa? Wasiat Pak Santoso baru saja tereksekusi secara otomatis. Seluruh asetnya triliunan dolar, baru saja ditransfer ke rekening baru atas nama Salma dan keturunannya. Itu terjadi. Andri melihat jam tangannya. Tepat 3 menit yang lalu. Dokter Andini menatap Andri, lalu menatap Salma, lalu ke layar USG. Tepat saat bayimu lahir. Kelahiran ini adalah kuncinya. Kunci biometrik. Salma menatap putranya, yang kini sudah bersih dan terbungkus selimut, dibawa mendekat oleh perawat. Dia bukan hanya bayinya. Dia adalah pembebasnya. Perawat meletakkan bayi itu di dada Salma. Salma memeluknya erat. Halo, sayang, bisiknya. Andri mendekat, senyum tulus terukir di wajahnya. Selamat, Salma. Anda berhasil. Anda kaya raya, dan Anda memiliki putra yang sehat. Tapi, David dan Ibu Risna, tanya Salma. Mereka sedang diproses. Mereka tidak akan melihat cahaya matahari untuk waktu yang sangat lama, kata Andri. Masih ada satu masalah, kata Dokter Andini, membersihkan peralatannya. Kunci itu, benda itu, masih ada di dalam Salma. Dan sekarang benda itu aktif. Kita tidak tahu apa fungsinya selain memicu transfer. Andri menatap kapsul yang berkedip di layar USG. Saya rasa saya tahu, katanya pelan. Ayahmu, Pak Santoso, dia tidak hanya paranoid.
Dia jenius yang pendendam. Apa maksudmu? Tanya Salma. Andri menatap Salma dengan serius. Salma, saya rasa benda itu tidak hanya membuka rekening. Saya rasa benda itu sedang merekam. Merekam apa? Segalanya, kata Andri. Selama bertahun-tahun. Setiap percakapan. Setiap ancaman. Setiap bisikan. Pak Santoso tidak hanya memberimu warisan. Dia memberimu senjata. Dan kita baru saja mengaktifkannya. Prosedur pengangkatan benda itu dilakukan 2 hari setelah Salma melahirkan. Itu bukan operasi besar, tapi harus dilakukan dengan presisi tinggi. Dokter Andini, dibantu oleh ahli bedah toraks yang terbiasa menangani benda asing, melakukan prosedur itu sementara Salma berada di bawah anestesi ringan. Andri menunggu di luar, memegang surat kuasa hukum yang memberinya wewenang untuk mengambil alih benda itu sebagai barang bukti. Prosedur itu berhasil. Saat Dokter Andini keluar dari ruang operasi, dia membawa sebuah tabung steril kecil. Di dalamnya, tergeletak sebuah kapsul logam seukuran sebutir beras, tetapi sedikit lebih tebal. Warnanya kusam, tapi ada satu lampu LED biru kecil yang berkedip di permukaannya, menandakan bahwa benda itu masih aktif. Ini, kata Dokter Andini kepada Andri, menyerahkan tabung itu. Peninggalan Pak Santoso. Jenius gila itu. Salma baik-baik saja. Dia sedang dalam pemulihan. Sekarang, benda ini jadi urusanmu. Andri menerima benda itu dengan perasaan campur aduk antara ngeri dan kagum. Dia segera membawanya ke tim forensik digital terbaik di negara itu. Apa yang mereka temukan melampaui imajinasi terliar mereka. Benda itu adalah perangkat perekam audio bertenaga biometrik, yang dirancang untuk aktif selamanya, mengambil daya dari panas tubuh dan impuls saraf kecil. Dan, seperti yang diperkirakan Andri, benda itu telah merekam selama 15 tahun. Sejak hari benda itu ditanamkan di tubuh Salma yang berusia 15 tahun. Data audio yang diekstraksi berukuran terabi. Sebagian besar adalah suara-suara sepele dalam kehidupan Salma. Guru mengajar, obrolan dengan teman-teman, suara film. Tapi Andri dan timnya menyisir rekaman sejak Salma pertama kali bertemu David. Disinilah emasnya ditemukan. Persidangan David dan Ibu Risna menjadi berita utama. Awalnya, pengacara mereka, yang dibayar oleh sisa-sisa uang keluarga David, bersikap sombong. Mereka mengklaim Salma adalah istri yang tidak stabil secara emosional, menderita paranoia pasca kehamilan. Mereka berargumen bahwa jurnal medis David hanyalah catatan fantasi atau draft penelitian yang disalahartikan. Mereka mengklaim surat Ibu Risna adalah luapan emosi seorang ibu yang disalahpahami dari puluhan tahun lalu, tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Mereka melukis David sebagai dokter berdedikasi dan Ibu Risna sebagai nenek yang penuh kasih. Salma duduk di ruang sidang, menggendong putranya yang masih kecil, yang dia beri nama Adam. Dia tenang. Di sampingnya duduk Dokter Andini dan Bibi Santi. Andri berdiri bersama jaksa penuntut. Yang mulia, kata pengacara David, jaksa gagal memberikan satupun bukti nyata bahwa klien saya berniat menyakiti istrinya. Yang ada hanya asumsi dan catatan pribadi yang diambil secara ilegal. Jaksa penuntut tersenyum tipis. Yang mulia, kami ingin menghadirkan satu barang bukti terakhir. Barang bukti, A. Andri melangkah maju, menyerahkan sebuah drive berisi data kepada petugas pengadilan. Barang bukti ini, kata jaksa, diambil dari rahim korban sendiri. Ruang sidang riuh. Pengacara David melompat. Keberatan, ini tidak masuk akal. Taktik teatrikal. Keberatan ditolak, kata hakim. Saya sudah meninjau laporan forensik ini. Silakan lanjutkan. Audio pertama diputar. Itu adalah suara Salma dan David, 3 bulan lalu, berdebat ringan tentang cat untuk kamar bayi. Suaranya jernih, seolah mereka ada di ruangan itu. Pengacara David menelan ludah. Kejelasan rekamannya sangat menakutkan. Sekarang, kata jaksa, kita putar rekaman dari tanggal 14 Oktober, pukul 2 pagi. Dari ruang kerja di rumah terdakwa. Suara David terdengar, berbisik tapi jelas. Dia ke dokter lain, Bu. Ya, hanya USG 4D murahan. Dia terlalu bodoh untuk curiga. Posisi objek masih aman. Iya, Ibu. Aku tahu. Aku yang akan mengeluarkannya saat persalinan nanti. Dokumen warisan Pak Santoso masih aku pegang. Semuanya berjalan sesuai rencana Ibu. David, yang duduk di kursi terdakwa, menatap lantai. Wajahnya seputih kapur. Di sebelahnya, Ibu Risna mulai gemetar, tapi bukan karena takut. Karena amarah. Dan sekarang,
kata jaksa, rekaman dari 2 hari kemudian. Percakapan antara kedua terdakwa di ruang tamu. Suara Ibu Risna terdengar, dingin dan penuh perhitungan. Kamu harus tegas, David. Kehamilan ini membuatmu lembek. Jangan lupa tujuannya. Suara David, aku tidak lembek, Bu. Aku hanya hati-hati. Suara Ibu Risna, hati-hati tidak akan memberi kita triliunan. Rencana, kecelakaan anestesi, itu adalah yang terbaik. Lebih bersih. Mengeliminasi komplikasi kepemilikan di masa depan. Dia tidak perlu hidup lama setelah kunci itu keluar. Ruang sidang terkesiap kolektif. Seorang juri menutup mulutnya. Ibu Risna menatap Salma, matanya menyala-nyala. Dan satu lagi, teriak jaksa, suaranya menggelegar. Rekaman dari 20 tahun lalu. Terekam saat terdakwa David mengunjungi rumah Salma sebagai teman kuliah, sementara terdakwa Risna, yang saat itu menyamar sebagai konsultan catering, berbicara dengannya di teras. Suara Ibu Risna yang lebih muda terdengar, mendesis. Lihat gadis itu, David. Salma. Ayahnya menanam kunci di dalam dirinya. Aku tahu itu. Kamu harus jadi dokter kandungan. Kamu akan membuatnya jatuh cinta padamu. Kamu akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kita. Jangan kecewakan ibu. Itu adalah bukti mutlak. Konspirasi puluhan tahun, perencanaan pembunuhan, dan niat jahat, semuanya terekam berkat kejeniusan paranoid Pak Santoso. Pengacara David duduk, tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa dikatakan. Hakim membacakan putusan. Bersalah atas semua dakwaan. Percobaan pembunuhan, konspirasi melakukan penipuan, pemalsuan medis, dan penculikan. Saat hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, Ibu Risna meledak. Kamu pikir kamu menang? Dia menjerit ke arah Salma, meronta dalam pegangan penjaga. Kamu hanya beruntung. Anak bodoh. Kamu dan ayahmu sama saja. Kami akan keluar. Kami. David, sebaliknya, tidak bergerak. Dia hanya menatap Salma dengan tatapan kosong yang mengerikan, tatapan seorang sosiopat yang tertangkap, yang satu-satunya penyesalannya adalah gagal. Salma balas menatapnya, tidak lagi takut. Dia memeluk Adam erat-erat. Dia telah menghadapi monsternya dan menang. Keadilan hukum telah ditegakkan. Sekarang, saatnya untuk keadilan emosional. 1 tahun berlalu. Kehidupan Salma telah berubah total. Dia pindah dari rumah yang penuh kenangan buruk itu. Dia sekarang tinggal di sebuah properti tepi danau yang terang, penuh kaca dan cahaya matahari. Dindingnya dihiasi foto-foto putranya, Adam, yang tumbuh menjadi balita yang sehat dan ceria. Bibi Santi tinggal bersamanya. Wajahnya tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan kebahagiaan sejati saat dia membantu merawat Adam. Kekayaan Pak Santoso tidak hanya didiamkan di bank. Salma, dengan bimbingan penuh Andri, telah mengubah tragedinya menjadi tujuan hidup. Mereka mendirikan Yayasan Pelita Santoso. Itu bukan yayasan amal biasa. Yayasan itu memiliki 2 cabang utama. Cabang pertama, dipimpin langsung oleh Dr. Andini, adalah sayap medis. Mereka menyediakan layanan hukum dan medis gratis bagi perempuan yang terjebak dalam situasi berbahaya, khususnya yang mengalami malpraktik atau kekerasan medis dari pasangan atau keluarga. Klinik Dr. Andini kini menjadi fasilitas canggih, melatih dokter lain untuk mengenali tanda-tanda pelecehan yang terselubung. Cabang kedua, yang diurus oleh Andri, adalah sayap hukum. Mereka mengelola seluruh aset Salma dan secara agresif mendanai tuntutan hukum terhadap predator, seperti David dan Ibu Risna. Mereka adalah mimpi buruk bagi para penipu berkedok cinta. Salma sendiri adalah wajah dari yayasan itu. Dia bukan lagi korban yang pemalu. Dia adalah seorang filantropis yang kuat, suaranya tenang namun tegas, advokat bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Suatu hari, Salma meminta Andri untuk mengatur sesuatu. Kunjungan ke penjara berkeamanan maksimum. Apa kamu yakin, Salma? Tanya Andri. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku tahu, kata Salma, sambil mengencangkan jilbabnya. Ini bukan untuk mereka. Ini untukku. Ini bab terakhir. Salma dan Andri duduk di ruang kunjungan yang steril, dipisahkan oleh kaca tebal. 2 sosok dengan seragam penjara oranye yang kusam diseret masuk ke sisi lain. Waktu tidak berbaik hati pada Ibu Risna dan David. Mereka menua drastis. Ibu Risna, yang dulu sangat anggun, kini rambutnya berubah tipis dan acak-acakan. Matanya dipenuhi kebencian yang sudah mendarah daging. David tampak lebih buruk. Dia kurus, tatapannya kosong,
Sisa-sisa karismanya telah lama luntur, meninggalkannya sebagai cangkang yang menyedihkan. Kabar dari penjara menyebutkan mereka berdua saling membenci, saling menyalahkan atas kegagalan mereka dalam setiap kesempatan. David bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tapi Ibu Risna menatap Salma dengan tajam. Salma mengangkat interkom. "Halo, Ibu Risna." "Halo, David." Ibu Risna menyeringai. "Datang untuk pamer. Jalan kecil? Menikmati uang haram ayahmu?" Salma tersenyum tipis. Dia memberi isyarat kepada Andri. Andri mengangkat interkom di sebelahnya. "Selamat pagi. Saya hanya ingin memberitahu Anda berdua bahwa proses perdata telah selesai. Seluruh aset pribadi Anda, rumah Ibu Risna, rekening tabungan David, dana pensiun dokternya, bahkan perabotan di rumah lama Anda, semuanya telah disita untuk membayar ganti rugi." Wajah Ibu Risna mengeras. "Namun," lanjut Andri, "klien saya, Ibu Salma, adalah orang yang sangat murah hati." Mata Ibu Risna sedikit berbinar. Secercah harapan konyol bahwa Salma akan memberi mereka belas kasihan. "Ibu Salma telah menginstruksikan saya," kata Andri, "untuk mentransfer setiap rupiah dari aset sitaan Anda ke cabang terbaru dari Yayasan Pelita Santoso. Kami menyebutnya Dana Risna David untuk korban penipuan medis. Uang Anda akan digunakan untuk membantu orang-orang yang hampir Anda hancurkan. Itu adalah pukulan telak. Itu adalah karma yang sempurna." David akhirnya mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan secercah kengerian. Ibu Risna menghantamkan tinjunya ke kaca. "Setan," pekiknya. Salma akhirnya mengangkat interkomnya. Suaranya tenang, memotong jeritan Ibu Risna. "Anda benar soal satu hal, Ibu. Saya memang memiliki aset yang paling berharga." Dia mengeluarkan foto Adam yang tersenyum dari tasnya dan menempelkannya ke kaca. "Ini dia, sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda sentuh." Dia kemudian menatap David, yang menatap foto itu seolah terhipnotis. "Dan kamu, David," kata Salma pelan. "Kamu seorang dokter. Kamu bersumpah untuk tidak menyakiti. Kamu kehilangan segalanya, bukan karena ayahku, tapi karena kamu lupa sumpahmu sendiri. Kamu gagal sebagai dokter. Kamu gagal sebagai suami. Dan kamu gagal sebagai manusia." Salma berdiri. Dia menatap Ibu Risna untuk terakhir kalinya. "Anda ingin warisan keluarga saya? Sekarang Anda tidak punya apa-apa." Salma dan Andri berbalik. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka berjalan keluar dari ruang kunjungan yang suram itu, meninggalkan Ibu Risna yang masih memukuli kaca dan David yang akhirnya menundukkan kepalanya dan mulai menangis tanpa suara. Di luar, matahari bersinar terik. Salma menghirup udara segar dalam-dalam. Dia bebas. Dia kuat. Dia aman. Dia melangkah masuk ke mobil, di mana di kursi belakang, Adam tertidur lelap di kursinya, dijaga oleh Bibi Santi yang tersenyum. Salma tersenyum balik. Kisah ini telah berakhir. Dan hidupnya yang baru saja dimulai. 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 Baru saja dimulai.